pelaksanaan Nurul Musafir yang insya Allah semua jamaahnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan calon-calon orang yang nanti menghuni surganya Allah. Hadirin wal hadirat, jamaah Yasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat di dalam kitab Nasoihul Ibad. Di situ ditulis bahwa sesungguhnya inti dari segala urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat itu ada 4. Jadi sapa wonge yang bisa menguasai 4 hal ini, maka sebenarnya dia sudah mendapatkan sukses di dunia, lebih-lebih sukses di akhirat. Semua orang ingin sukses, tidak ada yang ingin, tidak ada yang tidak ingin tidak sukses. Semua orang ingin sukses. Lalu apa itu kunci kesuksesan? Di dalam kitab Nasoihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani, bahwa ummahatu kullu amrin arba'un. Segala pusatnya urusan itu ada 4. Yang pertama disebutkan di situ bahwa beliau mengatakan umuddin atau pokoknya intinya agama yaitu qalilul dzunub, sedikitnya perbuatan dosa. Jadi ketika kita mengaku orang beragama dan ciri-ciri kita berhasil dalam mengarungi agama ini, semakin hari dosa kita semakin berkurang. Kira-kira semakin dino dosamu semakin berkurang atau semakin bertambah? Semakin bertambah. Berarti kamu berhasil belum? Belum. Harusnya ketika dosa kita semakin berkurang, ini berarti kita berhasil di dalam urusan agama. Urusan wong urip kan cuma 2, dunia dan akhirat. Dunia ini dicari dengan bekerja dan lain sebagainya. Ya dengan agama apa dunia dicari? Urusan akhirat dicari dengan agama. Ingat, intinya agama adalah sedikitnya dosa. Lalu umul udwiyatu qalilul akli. Intinya segala macam obat yaitu sedikitnya makan. Jadi wong kuwi mangane saiki ora rena-rena, ora nganyi-nganyi, insya Allah tidak butuh obat. Karena dia tidak akan terserang penyakit corona. Orang banyak terserang penyakit. Banyak penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit kuwi teko kabeh. Ini gara-gara apa? Salah satunya karena makanan mereka tidak teratur. Apa sing nek ngarepe dipangan? Enak jagung yo jagung, rambutan yo dipangan rambutan, lasep yo lasep, tahu pedes yo tahu pedes, sok mencret. Coba kalau makanmu hati-hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat beliau sering kita mendengarkan beliau itu jarang sekali kenyang. Bukan berarti tidak punya makan banyak. Nabi dulu orang kaya, tapi kenapa kok begitu? Karena dia menjaga perutnya supaya tidak terserang penyakit tubuh. Orang kebanyakan terserang penyakit karena makanan sembarangan, semua dimakan. Oke, yang kedua. Yang ketiga, umul adabu qalilul kalam. Intinya adab atau akhlak yaitu qalilul kalam, sedikit bicara. Orang itu kalau punya adab yang tinggi, dia akan menjaga bicaranya. Ketika Nabi SAW bersabda, "Falyakun khairon aw yasum." Kalian itu berbicaralah yang baik. Loh, lalu saya sombong yang baik bagaimana? Menengok cocokmu. Jangan terlalu banyak bicara yang tidak penting.
Wong kadang-kadang suatu acara keagamaan ini cuma labelnya saja. Lah sampean nyandi yuk. Aku yo arep yang pengajian yasinan wong kene pada wong kono. Kene iki wong taat. Di pengajian, di yasinan, iki maca yasin mek gur 5 menit. Lek ngrasane wong ki 2 jam. Iki jenenge yasinan apa acara rasan-rasan bae ngono. Oleh karena itu, sedikitnya bicara yang kita bicarakan lebih baik diam daripada kita berbicara aneh-aneh yang tidak ada gunanya. Salah satu dosa kesalahan terbanyak yang diperbuat manusia itu adalah dari mulut. Orang kalau banyak bicara ini pasti banyak dosa. Iki nek kene iki sing akeh ngomong sapa iki? Aku. Nah, boleh buat ora ngomong. Aku ya. Aku mending hati-hati. Lebih baik kita diam. Diam itu emas. Namun bukan berarti orang diam mendapat emas, bukan. Masya Allah. Orang diam itu lebih baik daripada bicara tidak ada gunanya. Oke. Besok nek Barlan menang bangunannya. Yang ketiga. Sekarang Gigi ngomong. sing piro iki? Yang keempat. Wa umul amani dan pusatnya segala cita-cita. Lek pengen cita-citane awake dhewe tercapai, tujuanane awake dhewe tercapai, apa yang kita inginkan dipenuhi oleh Allah. Apa pusatnya di situ? Apa intinya cita-cita? Yaitu as-sabr. Sabar. Orang kalau ingin menggapai suatu tujuan itu tidak perlu gerusa-gerusu. Dia harus bersabar menunggu apapun itu. Bersabar. Jangan sampai ada penyesalan di dalam berusaha. Sabar monet iki. Allah Subhanahu wa taala Sabarlah itu. ketika melihat orang-orang yang bersabar itu Allah akan membantu meluruskan jalan orang yang bersabar itu mencapai tujuan. Tapi bagi orang yang gerusa-gerusu ngene iki trimo ngene iki awake dhewe suwi Pak, awake dhewe sugih. Lah nyabola mosok lek kebatine nek separo iki. Lah wong-wong dikol pulaan 5.000 lho ngedole 20.000. Bosok lek ngono awake dinaikne regane yo naikno. Awakmu oke. Banyak untungmu sekarang, namun 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun kemudian bangkrut. Biasanya ngono biasa, tapi insyaallah enggak. Mungkin enggak. Nanti Bersabar. Kita harus bersabar dalam mencapai tujuan. Al-Quran kan sudah menyebutkan ketika kita ingin mencapai tujuan, mendapat kesulitan, ingin apapun wasta'inu bisobri washolat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini sabar ini bukan berarti sabar menenggelenggem yo berusaha, tapi jangan banyak mengeluh. Wes toh, apapun yang terjadi dinikmati. Stop ya, ini awake dhewe kesel ora apa itu kenikmatan lho. Kon brai nanti kesel. Nah, kesel yo leren, ketika kita sudah sehat mari kita bekerja lagi. Ada orang yang dia tidak bersabar. Setiap hari terus golekane duit, tok tangi turu duit, engko awan duit, sore duit, bengi duit, wis tidak ada waktu untuk beribadah. Bagaimana kalau manusia model-model seperti ini? Ini insyaallah tetek kabeh iki pomo. Kalau ini kan masih ada bau-bau ibadah, ya kan? Nah, seumpama tidak ada bau-bau ibadah, orang mungkin awakmu teko yasinan ngene iki. ini jodoh yang ini. Ketika orang itu hanya duit tok pikirane, isuk duit, sore duit, bengi duit, ngising pikirane yo duit. Apa ancamannya? Nabi SAW pernah bersabda bahwa ketika orang itu pemikirannya bangun tidur sampai tidur lagi, mekur duit tok sampai tidak ada waktu untuk beribadah, dia akan mendapatkan 4 kesulitan. Jadi kita coba kita rasakan, kira-kira kita termasuk orang yang punya kesulitan ini apa enggak? Yang pertama, ketika orang seperti itu, maka dia akan sibuk dan tidak ada hentinya. Repot terus. Ini sama kan santai-santai bisa dituru barang nanti tutup, ya kan? Bodoh. Yang kedua, kurang terus. Orangnya cukup ya. Termasuk Kalau itu saya tidak tahu ya. Kurang terus hanya cukup. Ini ciri-cirinya mereka hanya mengejar duit terus.
Yang ketiga, keinginannya tidak pernah terpenuhi. Pengen ngene wis keturutan. Njaluk sing ngene, aku yo pengen tuku motor sing apik. Wis keturutan motor lho, tanggane dhewe wis manasi mobil lak dhewe pangga manasi ati piye iki, Pak. Keturutan ya toh. Malah sih jangan ya aku. Tidak ada yang cukup, yang ketiga memang. Yang keempat, pikirannya susah dan tidak ada ketenangan dalam hidup. Orang itu kalau hanya mikir duit, mereka akan susah terus pokoknya khawatir bagaimana engko aku ngene, engko lek duitku ngene, engko lek kerjaku ngene. Tidak usah khawatir dengan semua itu. Lah mikir utang. Nah, aku mbok ada patah ulama dulu waktu saya di pesantren itu gus-gus sepuh mbiyen lek omong kuwi kita itu jangan ingin menjadi apapun, tapi ketika Allah menakdirkan engkau hidup di dunia, jangan takut kamu tidak menjadi apapun. Kamu pasti akan menjadi minimal jadi wong. Insya Allah tidak diulang. Jangan mengharapkan pangkat yang tinggi. Jangan mengharapkan kita punya kedudukan. Jangan mengharapkan, wah saya itu harus punya pengaruh di sini. Kalau tidak begitu, kalau tidak bagus ini harus saya jadi begini. Jangan. Dan jangan takut kamu tidak menjadi apapun. Ini kan jadi minimal sampai jadi kepala rumah tangga. Sing lanang. Nah, sing wedok minimal sampean dadi menteri keuangan. Menteri keuangan. Kurung ya? Orang dadi ya. Apapun Kurung ya? Ki orang dadi wong ya. dadi uang. Apapun yang Allah gariskan untukmu ya itulah yang terbaik. Oke? Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi berkah bagi kita semua dan dapat Amin, amin, kita amin, dalam amin.